dan pencinta koiku di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas 3 kesalahan penyebab ikan koi kita gampang mati pada kolam koi kita yang baru. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Oke sahabat koiku, banyak sekali yang bertanya kenapa ikan koi-koinya gampang sakit dan mati pada kolam koi barunya secara tiba-tiba ataupun perlahan. Jadi inti dari permasalahan tersebut adalah kita yang kurang bersabar atau kurangnya pengetahuan. Nah, kesalahan itulah yang akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dan bahkan akan membuat kita jadi semakin repot nantinya. Jadi kesalahan yang pertama adalah memasukkan ikan koi tanpa memperhatikan keadaan kolam terlebih dahulu dan tidak memiliki sistem filtrasi biologis yang baik. Maksudnya di sini adalah ketika kolam kita sudah jadi, semua media filter sudah disusun dengan benar dan mesin pompa dan aerator sudah menyala. Sebaiknya kita jangan dulu memasukkan ikan-ikan koi kita. Jadi sebaiknya kita berikan kolam koi kita bakteri starter dan probiotik terlebih dahulu agar filtrasi kolam koi kita bisa membentuk pertumbuhan bakteri-bakteri penitrifikasinya. Kita bisa berikan bakteri starter dan probiotik ini selama 3 bulan ke depan sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk mempercepat pertumbuhan bakteri penitrifikasinya nanti. Karena tanpa adanya bakteri penitrifikasi ini, tidak akan ada yang mengurai kotoran dan sisa pakan ikan-ikan koi kita nantinya. Oleh sebab itu, ikan-ikan koi kita akan keracunan zat amoniak yang berasal dari sisa pakan dan kotoran-kotoran ikan koi kita yang akan mengakibatkan kematian. Kesalahan yang kedua, memberikan pakan yang berlebih dan memasukkan ikan koi dengan jumlah yang terlalu banyak pada kolam koi yang baru. Ketika kolam koi kita baru jadi, kita sangat tidak baik memberikan pakan ikan koi kita terlalu berlebihan. Karena kolam baru sudah pasti belum memiliki sistem filtrasi biologis yang 100% matur. Karena pembentukan bakteri penitrifikasi pada media biologis kolam koi kita pasti masih kurang banyak atau belum jadi. Jadi, ketika kita memberikan pakan melebihi kemampuan dari filtrasi biologis tersebut, otomatis filtrasi kolam koi kita tidak akan mampu menyaring atau mengurai kotoran ikan-ikan koi kita dengan baik. Maka dari itu, terjadilah bom amoniak yang akan menyebabkan ikan koi kita sakit dan mati. Jadi sebaiknya, pemberian pakan ikan pada kolam koi yang baru harus sangat diatur jadwalnya ya guys. Bisa diberikan 1 kali sehari terlebih dahulu dengan jumlah pakan yang sedikit atau tidak berlebihan selama 1-2 bulan ke depan. Dan sekaligus kita tetap bantu dengan memberikan bakteri starter dan probiotik pada filtrasi kolam koi kita. Kesalahan yang ketiga, hanya menggunakan media filter mekanis tanpa memiliki media filter biologis. Oke sahabat koiku, dalam memelihara ikan koi, sangat penting kita mengetahui terlebih dahulu apa saja yang nanti kita butuhkan untuk kelangsungan hidup ikan koi kita di dalam kolam. Contoh hal kecil seperti ini, ada beberapa orang yang mungkin masih belum paham apa itu media filter mekanis dan media filter biologis. Jadi, media filter mekanis adalah media filter yang digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran padat, kotoran kecil, atau kotoran halus. Yang dimana media filter mekanis ini biasanya digunakan atau diletakkan pada chamber pertama. Dan media filter mekanis ini adalah media filter yang bisa kita cuci atau kita bersihkan nantinya untuk membuang kotoran-kotoran ikan koi yang tersangkut di dalamnya. Jadi, contoh media filter mekanis ini adalah berupa jaring nelayan, brush, jet mat, spons hitam, dan lain-lain. Sedangkan media filter biologis adalah media padat yang berpori dan tidak beracun yang dimana akan menjadi tempat tinggal atau tempat perkembangbiakan bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter yang juga biasa disebut dengan bakteri penitrifikasi yang akan bertugas untuk mengurai dan mengontrol zat amoniak yang beracun dari sisa-sisa pakan dan kotoran-kotoran ikan menjadi nitrit dan nitrat. Contoh dari media filter biologis adalah batu apung, biobol, bioring, biokristal, larva rock, dan lain-lain. Jadi, media filter biologis inilah yang akan sangat berperan penting
untuk membuat air kolam kita bebas dari zat-zat yang beracun yang terkadang kita tidak bisa lihat dengan mata, yang bisa menyebabkan ikan-ikan koi kita sakit dan mati. Oke sahabat koiku, jadi itulah beberapa kesalahan yang sering kita alami pada kolam koi kita yang baru. Jadi, semoga pada videoku kali ini bisa memberi manfaat atau sedikit pengetahuan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga ikan-ikan koi kita pun bisa hidup dan sehat nantinya. Oke guys, bagi yang suka dengan videoku ini, silahkan klik like ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi pengalaman dan video-video tentang dunia perkoian. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya. Salam koi lover and bye-bye.